di Sipututan. Hari ini lanjut lagi kita ngobrolin RC-nya Yohanes part 2. Jadi Yohanes ini siapa? Di part 1 sudah jelas. Yohanes ini adalah pengusaha. Waduh, pengusaha. Ya? Pengusaha livery kayak gini. Ya, jadi kamu yang lihat di sini, liverynya ini bikinannya dia semua, print-printannya bagus banget. Sipututan pesen logo sama dia. Jadi murah, meriah, mewah. Gitu ya. Di samping itu, Yohanes ini juga jualan makanan. Kalau kamu yang lapar di Surabaya, cari apa? Goreng.Indonesia. Goreng.Indonesia. Di mana? Shopee Food ya? Di Shopee Food, Grab Food, GoFood. Shopee Food aja. Promonya banyak. Iya, benar. Saya kemarin makan Shopee Food, harga 20.000 bayar 12.000. Iya, benar. Itu potongannya juga tambah banyak gitu. Kalau tapi Dibeli- kan itu ada minimal ya. Bentar, ini OOT dulu ya. Tetap direkod. Jadi kalau kita beli pakai voucher itu kamu ya kepotong gitu kan? Iya. Pasti Oh, dong. kayak gitu ya. Iya. Jadi dia nggak jauh-jauh dari Tokopedia ya? Ya mirip-mirip. Kalau mau gratis ongkir kita kepotong Iya, banyak benar. ya. Oke. Jadi ngomongin Tokopedia, jadi buat kalian semua kalau cari-cari parts adventure yang lain-lain bisa di Tokopedia kami, official Sipututan official store. Itu di Tokopedia ada toko kami, semua lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kalian mau ke tokonya Yohanes juga bisa. Namanya apa tokonya? Radio Control Saga. Radio Control Saga. Oke, jadi ngobrolin RC part 2. Ini mobil monster truck ini ya. Iya, jadi basicnya ini kan tragi. Kalau yang orang udah lama mungkin ngerti ya. Tragi itu kan basic untuk kit balap off-road yang lompat-lompat, ada tracknya itu. Nah, itu basicnya itu. Tapi ini udah diganti body, udah ganti ban. Jadi speknya udah jadi untuk balap liar di jalanan lah anggapannya. Balap liar di jalanan. Iya, benar. Agak susah dicerna. Karena ini nggak skill. Bos, Nggak ngomongin nggak skill. Sebenarnya skill apa nggak ini skill. Jadi kalau ada orang ngomong ini nggak skill salah. Karena semua partnya yang dipakai di RC ini tuh ada di dunia nyata. Hanya saja ini nggak street legal iya. Jadi skill street legal itu sesuatu yang berbeda. Iya, beda. Ya, kenapa nggak dibilang nggak masuk akal tadi? Balap liar naik mobil kayak gini, ya toh. Keluar rumah itu nggak bisa. Kan Kenapa nggak bisa? cukup garasinya. Keluar rumah, terus kamu bayangin di depan rumah ada pos satpam ya toh, ada portalnya. Portal. Nggak cukup ini. Ini bisa sampai got-got kena semua ini. Ya nggak bisa sih kalau aslinya ya. Jadi aslinya ya dia harus main di sirkuit, lalu dia juga dilepasin bannya, dimasukin ke kontainer, Iya, benar. terus dirakit, di fit up lagi di situ dan habis duit banyak. Ya, kalau satu-satu ya. Iya. Kalau mampu ya gaskan, Indonesia belum punya. Nggak ada. Nah, kalau kamu sebagai orang Indonesia pertama yang mau main monster truck, kami dukung. Ya. Seru toh? Kami datangi nanti. Oh iya, boleh. Kan seru banget loh itu ya toh. Iya. Orang Indonesia, ya. Oke, jadi ini adalah monster truck. Ini kalau sama Traxxas apa X-Max itu bedanya apa ya? Kalau X-Max itu kan bener-bener dedicated monster truck. Jadi dia tuh center of gravity-nya lebih tinggi. Jadi dia tuh berdirinya tuh lebih kayak kita putar dulu. Nah, Oh, itu agak- lebih kayak gini. Lah X-Max diceperin sampai bawah ya nggak bisa? Ya bisa sih, cuman beda lah feel-nya. Nggak Oh. bakal selincah mobil yang kayak gini karena juga dia track-nya kan nggak selebar mobil ini ya. Jadi nggak bakal bisa selincah inilah. Bedanya di kelincahan aja sih. Oh. Jadi kalau ngomongin gitu ya, berarti kelasnya X-Max sama ini tuh beda gitu kan? Beda. Oh, kalau itu bukan monster truck. Iya. Kalau itu monster truck, kalau yang ini lebih ke tragi. Jadi antara monster truck dan buggy. Oh, makanya Kayak namanya gitu. traki. Benar. Ukurannya sama atau lebih kecil yang ini? Lebih kecil ini. Kalau X-Max kan 1/5 ya, jadi gede banget itu. Oh. Iya, iya, iya. Makanya ini truki, truk dan buggy. Benar. Jadi truk ketemu kumbang. Buggy kumbang Iya, gitu. Jadi Iya. kumbang besar yang bisa lompat-lompat. Tapi karena kumbangnya itu sering lompat, jadinya kumbangnya itu lebih kurus daripada yang kumbang nggak sering Iya, lompat-lompat. benar. Gitu loh. Ngomong apa tuh ini? Lari ke buggy, traki. Jadi OOT ya, yang namanya traki itu truck and buggy. Jadi daging banget omongannya. Oke, lanjut. Ini bodinya mobil apa ini? Ini Ford Raptor. Ford Raptor ya. Iya, Ukuran 1/8. 1/8. Jadi karena kita ini ngeliat ya, ini kok kecil gitu. Iya, Iya. kelihatan kecil. Sob, kenapa rodanya lebih gede dari donat dan King Donat? Terus ini juga ada ini ya, Ya, ini namanya apa? Wheelie bar ya. Willy Bar. Jadi kan mobil ini karena memang dia fokusnya di torsi, terus dia
Yang bisa wheelie-wheelie. Jadi Wheelie. emang perlu ditambahin ini supaya nggak ngerusak wing juga. Wheelie itu gini loh. Kalau digas itu gini. Kalau digas bisa kayak gitu dia. Oh. Terus dia ini lompat juga sanggup ya? Sanggup, lompat bisa. Oh iya, karena dia buggy ya. Iya, basicnya. Kalau kita ngobrolin mobilnya ini gede banget, tangguh banget. Dalam desainnya itu, ini kan tragi on-road berarti ya? Iya, kalau ini tragi on-road. Umumnya tragi itu kan off-road ya? Iya, benar. Kalau on-road gini memang ada kelasnya sendiri gitu? Nggak ada, ini memang modif aja sih. Nggak ada kompetisi atau apa, ini emang bener-bener modif sendiri. Jadi kayak bikin kelas sendiri lah anggapannya. Oke, jadi kalau untuk itu ya, ini bannya yang dipakai bannya apa ini? Ini bannya mereknya itu Swift. Swift itu ya udah lumayan terkenal lah di dunia RC ya. Ini tuh skalanya untuk emang 1/8, hex-nya 17 mili. Ini tuh bannya memang khusus untuk aspal dan belted. Jadi dia tuh meskipun digas kencang nggak bakal ngembang. Itu yang bedain ban ini dari ban biasa ya, ban tragi biasa itu. Bedanya di situ. Oh, jadi ini memang khusus ban tragi ya? Iya, khusus untuk monster truck atau tragi. Oh, jadi memang dia ada untuk pemain RC yang kepingin main monster truck-nya atau traginya on-road gitu ya? Iya, benar. Kalau di satu-satu berarti nggak ada ban ini ya? Ban ini, wah aku kurang tahu juga sih itu. Harusnya mungkin ada ya, nggak tahu juga sih. Tapi memang jarang ngeliat ya kita ngeliat monster truck itu on-road ya? Iya, jarang sih memang. Inilah mobilnya, ini tadi mobilnya mereknya Losi ini. Losi ya? Tim Losi. Tim Losi dengan tipe 8. Oke. 8. Ayo kita coba sekarang ngeliatin dalamannya ini. Ini bukanya gimana? Tarik aja. Ini ada velcro-nya. Oh. Itu tadi batunya di episode pertama saya bilang kayak batu bata. Ini sekarang paving. Iya, ini rangkanya ya buggy ya? Iya, benar. Tapi buggy kalau dibikin gini nggak bisa ya? Kalau bisa, tapi harus ganti sasis dan ganti arm. Kan karena armnya buggy lebih sempit aero ya, ya. lebih pendek. Oke. Ini kayak mobil RC beneran ya? Jadi ya memang unik ya, segmennya agak beda hari ini, maaf ya. Jadi buat wawasan aja lah. Kalau main RC itu ya jangan satu segmen. Jadi main RC itu banyak. Jadi ada RC yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Darat, air, udara. Itu main semua lah. Kalau berkesempatan ya harus dicoba. Benar. Apalagi di darat itu segmennya ada 10 kelas RC. Ya, jadi banyak. Jadi mau pilih apa aja terserah. Mulai dari roda 4, roda 3, roda 2 juga ada. Iya, ada roda semua. 1 ada sekarang. Roda 1 apa itu? Yang mono wheel. Mono wheel. Di itu RC juga ya? Ada sekarang. Nggak masuk akal itu. Jadi dia ada giro di dalamnya. Luar biasa. Jadi perkembangan RC itu patut diapresiasi dengan baik. Balik lagi ke mobil ini, bisa dijelasin kira-kira buat kita semua yuk, karena saya pun juga nggak paham ini ya. Ini ya tadi ya basicnya itu kan tragi, monster truck sama buggy ya. Jadi dia sistem penggeraknya juga sama kayak mobil on-road yang tadi pakai diferensial. Terus ada shaft tengahnya ini. Terus diferensial depan belakang ya sama lah basicnya sama kayak yang mobil on-road di sebelumnya itu. Ini kan kita ngomongin kit ya? Iya. Kitnya itu dapat shock ini juga atau shock ini harus ganti? Kalau shock ini basicnya memang dapat sih. Udah dapat semua. Oh, jadi yang sewarna abu-abu kayak gini nih dapat semua ya? Oh, kalau ini enggak. Ini kan chassis brace namanya ya. Chassis brace sama ini top plate. Ini tuh bawaannya plastik. Ini part upgrade-nya. Oke. Jadi diganti aluminium supaya lebih kuat. Diganti dengan aluminium ya. Oke. Jadi kalau kalian semua ya ini agak sulit. Yang dimaksud itu tadi ini loh. Ini penguat sasis ya. Iya. Jadi kenapa dikasih ini ya? Karena mobil ini tuh nggak mulus-mulus aja jalannya ya. Iya. Ini berapa kilo tuh mobil ini? Mungkin ini sekitar 5 kilo mungkin ada ya ini kalau. Wah, ya lebih toh. Lebih ya? Lebih. Ya lebih sih mungkin. Jadi karena dia itu bisa lompat, dia bisa jatuh ya kan. Dia butuh yang namanya itu perkuatan untuk di sasis. Meskipun sasisnya besi ya. Iya. Karena besi itu kan strukturnya dia itu unbreakable tapi very
bendable. Iya, Ya. fleksibel dia juga. Jadi dia itu bisa bengkok lah. Banyak macam-macam besinya itu, logamnya lah ya. Jadi bisa pakai stainless, bisa pakai tembaga, bisa pakai kuningan, bisa pakai aluminium. Semua itu ya sah-sah saja gitu loh. Cuman untuk menjaga supaya nggak bengkok, ya itu dikasih perkuatan seperti Iya, ini. benar. Basicnya ya kayak bugi banget ya. Jadi Iya. kita bisa lihat di sini ada servo saver ya. Servo saver juga ada, jalan normal. Kit udah ya, skok juga udah, semua settingan juga saya lihat kurang lebih sama dengan bugi pada umumnya ya. Jadi semua bisa di setup, kemiringan roda, terus chamber chester, jarak ground clearance juga bisa diatur. Ya ini race banget lah. Setelah lanjut itu harusnya kita ngomongin electrical nih. Mulai dari yang pertama paling ngerusak mata. Ini apa ini? Ini baterai berapa sel ini ya? Ini 4 sel, kapasitasnya 10.000. 10.000. 10.000. Aduh, ini diangkat aja. Ini memang besar banget sih, supaya puas mainnya. Oke. Jadi nggak bakal habis sejam juga. Kalau di gaspol ya paling baru habis sejaman lah. Itu 10.000 itu pol sejam. ya. Ini berarti combo pemakan baterai nih. Kenapa bisa disebut gitu ya? Karena ini 10.000 besar loh ini. Iya, Ini 4S. 4S. 4S itu berarti 2 baterai 10.000 dengan 2S dijadiin satu, betul ya? Iya benar, 2S kali 2. 2S kali 2. Waduh, ini cocok ini ya. Kalau mau main adventure pakai ini sehari nggak bakal habis sih kayaknya. Loh, ngawur aja. Besoknya masih cukup kayaknya. 1 menit. 1 menit. Kok bisa? Di-on-in lo nggak bisa. Jadi kan ditancepin. Nah, kalau buat kalian semua ya, di atas 2S, ketika kita tancepin, ini pasti ada letupan, kayak gini ya. Cetak pertama itu ya. Kalau sudah meletup pertama ya kalian nunggulah lebih kurang setengah jam ya, baru akan ada letupan lagi. Nah, kalau ini disambungin di combo Super 10, mau brushless atau 1080 lah ya, ditancepin toh, di-on nggak bisa. Meletus ya? Meletus sudah, meletus balon hijau ya toh. Meletus ESC-mu. Jadi ya buyar. Nah, ini kenapa bisa pakai 4S? Karena ya pakai lumayan ringan sih kalau dicopot. Dia pakai combo. Nah, combo itu apa? Bisa dijelasin ini. Yuk ke teman-teman. Kombonya ini namanya Hobbywing Max 8. Jadi dia ini khusus untuk 1/8 ya, untuk skala 1/8. Terus ini tuh maksimal 6S. Itu kan tadi masih baterai 4S ya, sebenarnya bisa digedein lagi voltasenya. Kalau makin gede voltase kan makin kenceng dan makin bertenaga Ya, Nah, jadi itu perlu untuk skala 1/8 ini. benar banget. Jadi kalau kalian lihat ya, 4S itu ada tulisannya 14,8. Jadi semakin S-nya banyak, V-nya ini, voltase, sengatnya itu juga semakin banyak. Karena sistem S itu adalah serinya. Jadi 4S itu adalah 4 sel yang diserikan dengan ukuran yang sama. Kalau 6S ya 6 sel. Ya. Kamu disetrum sama baterai 1 sama baterai 2, itu kan beda. Apalagi pasangnya itu seri ya. Kalaupun di paralel juga rasanya kan beda. Kalau di paralel itu jadi ukuran size-nya baterai membesar. Kalau di seri, ukuran sengat baterai juga yang berubah. Kapasitas malah tetap ya. Iya, kapasitas tetap. Itu kebalikannya. Tapi ngomongin itu ya, mobilmu ini kalau ini dicopot aja kelihatan bahagia gitu ya mobilnya ya. Beban hidupnya dari terangkat langsung naik ya. Jadi combo itu tadi bisa sampai 6S ya? Iya, bisa sampai 6S. Oh, terus ini apa ini? Buat penonton yang baru lihat ini. Ini kapasitor sama. Kapasitor ya fungsinya kayak di video sebelumnya udah dijelasin ya. Untuk Ya. balancing, untuk Ya. tahan down air. Jadi kapasitor itu perlu apa enggak ya? Kita jawab perlu ya. Karena kapasitor itu yang jaga tekanan sengatan listrik. Apalagi ini kan belum sensor ya. Belum. Otomatis sensorless. kalau dipasangin kapasitor yang besar dan ukurannya tepat, masangnya lebih tepat, cogging-nya kan jauh berkurang. Benar. Combo kayak gini tuh harganya sampai berapa tuh? Kalau ini di marketplace lokal mungkin sekitar 3 jutaan ya. 3.100.000 gituan mungkin. Itu sudah dapat pendingin ini juga? Enggak, pendinginnya belum dapat, fan-nya belum dapat juga. Cuman motor sama ESC aja. Oke. Jadi ini opsional tambahan sendiri ya? Iya. Tapi ini memang bagus banget ya.
Ini dedicated untuk combo ini atau untuk ukuran dinamo ini? Dinamo Untuk ini ya? ukuran dinamo ini 42 kan, Hmm. 42 mm. Iya. Terus untuk perubahan yang dilakukan itu kan tadi udah kita lihat ya di beberapa titik itu sudah. Ada yang di custom ya? Ada yang kita custom juga. Bagian mana yang kamu custom? Karena ini aku mau mainnya lebih lama, kan pakai baterai yang lebih besar dari ukuran standar. Ini aku custom di kompartemen baterainya, aku bikinin pakai 3D print. Ini kita gedein lagi dari ukuran standar. Lalu yang custom lagi wheelie bar belakang yang tadi udah dijelasin buat naik-naik gini. Terus sama bumper, karena bawaannya kalau tragi itu kan bukan bashing ya, jadi nggak perlu bumper. Gitu. Jadi ini kita bikinin lagi. Bikin sendiri juga? Bikin sendiri juga, 3D print, kita desain sendiri. Nah kalau dikasih bumper ini ketika landing nggak ada masalah ya? Ya lebih melindungi ke body ya sebenarnya. Kalau dia nggak ada ini kan bodinya bakal kena duluan. Oke. Oh tapi dia ini pakai 3D print yang bahannya karet. Iya benar. Jadi ya nggak mungkin retak ya? Iya. Oh I see. Iya. Ini keren banget loh ini. Jadi kalau kalian lihat ini nih. Siu. Oh, ini saya gila-gila nih. Iya. Nggak rusak ini ya, Fleksibel. memang fleksibel. Jadi dia memang benar-benar protektor ini akhirnya ya. Iya. Oke. Terus ini juga menarik loh ini. Oh, ini juga menarik loh. Loh kalau nunjukin loh harus separuh gini ya. Nah ini bikin sendiri nih berarti. Iya bikin sendiri. Oh, ini adalah solusi cermat hemat murah ya, tapi nggak murahan dan nggak ngabisin banyak biaya ya karena kalau kalian tahu ya wheelie bar ini ya lumayan loh harganya ya. Iya lumayan. Dan ini pakai roda apa ini kalau dijelasin? Roda ini namanya roda caster ya, buat kayak troli kayak gitu-gitu. Pakai roda ini biasanya. Agak melenceng ya. Kalau pakai satu ini masih aman? Selama ini masih oke sih, bisa stabil mungkin karena efek bannya juga lebar ya, jadi dia ngebantu juga, jadi masih seimbang lah. Tapi kalau misalnya nggak seimbang, bisa ditambahin lagi kalau mau, jadi 2 gitu, nggak apa-apa. Kalau saran saya mendingan pakai skateboard langsung. Skateboard yang lebih lebar. Ya jadi pakai axle-nya skateboard itu, langsung dipasang di sini lebih keren itu. Kayak lebih keren gitu ya. Skateboard loh ya. Jangan berat banget tapi jadi. Iya juga sih. Jangan rollerblade yang bisa nyala-nyala loh. Lucu ini. Lucu itu nggak apa-apa. Aduh. Menarik banget ini ya. Jadi pingin bejek-bejek di luar nih kayaknya habis ini. Oke, jadi ngomongin spesifikasi udah. Teorinya tadi juga sudah. Jadi ini pakai center diff ya. Mungkin belum dijelasin. Kelebihan kekurangannya apa ya? Kalau center diff itu kekurangannya tarikannya kurang kontan ya kan, kelebihannya dia mencegah body rolling dan mobilnya lebih stabil, betul ya. Terus kalau center diff itu biayanya lebih banyak daripada yang pakai center spur atau shaft. Iya benar. Ya karena kan maintenance, butuh komponennya lebih banyak. Otomatis ya harganya juga perintilannya itu jadi jauh lebih banyak. Setelah itu sudah semua. Biar ini lebih jelas ya. Kalau untuk kita semua yang mau main, ini kan udah advance. Kita ngomong yang beginner ya, newbie kayak saya gitu. Ya. Starting price-nya berapa? Kalau mau yang model kayak gini ya, itu sekarang yang lagi ngetren Truki tuh kan, ya? Iya. Yang lagi ngetren tuh mereknya kan Arma. Itu sekitar mungkin kalau yang skala 1/8 ini dari 9 juta sampai 13 jutaan. Tergantung spek juga. Nah ya bisa lihat lah di marketplace juga ada itu mereknya Arma. Tipe apa Armanya? Armanya ada namanya Kraton, Talion, terus sama Notorious. Itu yang paling terkenal di Indonesia sekarang sih. 3 jenis itu sih. Ya modelnya monster truck ini juga? Bener, modelnya monster truck. Rasanya juga sama? Rasanya ya sama lah. Cuman kan ini memang nggak dapat ban kayak gini ya. Jadi itu bannya memang basicnya kayak buat pacul gitu, ban pacul buat di dirt. Oh, buat di dirt. Bukan kayak gini. Berapa sih harga ban kayak gini tuh? Kalau ini Swift yang ini harganya di marketplace lokal sekarang 2,5 sampai 2,8. Satu set untuk satu mobil. 4 biji? 4 biji. 2,5 juta dapat ban, dapat velg. Itu kalau di dunia adventure rasanya kayak pro build dengan ban Hyrax gitu ya. Tidak bisa diganti lagi ya? Dedicated ya? Satu ban untuk satu velg? Kalau ini ya, ini memang nyambung ya. Jadi satu set emang udah sama velgnya juga. Nah, ini kalau teman-teman yang baru nonton ini
mainnya kalau di Surabaya itu di mana ya? Kalau kita kan, aku sendiri gabung sama Surabaya RC Drag Community. Surabaya RC Drag Community, Benar. SRDC. Iya, SRCDC ya. SRCDC. Oh Ya. iya benar, Surabaya Remote Control Drift Drag Drag Community. Itu mainnya di mana itu? Biasanya di depan Kota Madia. Kita main di situ biasanya malam-malam. Hari apa? Harinya biasanya weekend atau ya weekdays, kalau janjian dulu lah biasanya. Ada grupnya sendiri. Tiap minggu ada yang main ya? Ada yang main. Wah, jadi buat kalian semua yang di Surabaya pengen kebut-kebutan, sudah ada tempatnya, ada temennya. Jadi yang paling penting itu kalau ngebut itu ada temennya. Kamu baru bisa dikatakan ngebut kalau kamu sudah balap temenmu. Bener. Kalau kamu ngomong ngebut tapi nggak pernah balap orang, ya susah ya, karena tidak ada experience-nya. Betul ya. Harus ada bukti konkret gitu ya. Kalau main malam-malam gitu ya berarti pakai lampu semua gitu ya? Kalau Apa nggak kita pakai lampu? sementara nggak pakai lampu, soalnya di situ juga terang ya. Tapi kalau mau dipasang lampu ya bisa juga. Aku ada sih, tapi aku lagi gak bawa di sini ya. Itu aku pasangi underglow, jadi kayak mobil itu loh, yang ada bawahnya ada lampunya. Ground lamp itu namanya Ground ground lamp. lamp. Kalau anak mobil bilangnya itu ground lamp. Oh iya. Jadi biaya yang harus disiapin ya sekitar segitu tadi ya. Iya. Itu udah RTR ya tadi. Udah RTR kurang baterai ya. Baterainya berapa ini? Kalau kayak yang ini itu sekitar 1,5-an yang ukuran segini. Tapi biasanya kalau mau cari yang di bawah itu juga ada lah, 800 sampai 1.100.000 gitu masih ada. Ini kalau saya main dengan sel sebesar ini atau sampai 6S itu yang kasihan charger saya. Charger. Selama ini kan 2S, 3S, 2S, 3S, hidupnya kayak enak. Sekarang benar-benar dipaksa itu sampai kayak gitu ya. Jadi buat kalian semua yang sudah pakai SkyRC itu. Biasanya sih SkyRC. SkyRC cukup banget lah buat ngecas ini itu kegampangan buat dia. Iya, cukup. Oke sob, jadi buat kalian semua yang baru nonton, kita ini tadi ngobrolin RC-nya Yohanes Part 2 ya. Jadi banyak banget lah apa yang bisa kita lihat dari RC ini. Jadi buat kalian semua, jangan lupa kalau mau pesen livery, waduh, stiker-stiker ini ke tokonya Yohanes. Tokonya di mana yo? Radio Control Saga. Radio Control Saga di Tokopedia. Bisa kalian cek di situ, nanti kalian bisa kirim chat ya, atau gambar-gambar dan lain sebagainya. Komunikasinya lewat portal itu ya, tidak menggunakan yang lain. Jadi ya feel free aja lah di situ. Untuk kalian semua yang tanya ya, ini pakai print UV, hasilnya itu HD banget. Jadi ini persis, benar-benar realistik banget, scale banget lah. Jadi feel free ya, harganya juga nggak mahal lah. Kalau kalian bilang mahal itu kalian tanya dulu lah. Kalau menurut saya murah sih. Murah lah segitu. Murah lah. Murah. Oke sob, jadi kita mau main RC-nya. Buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Mau tanya RC ini silakan. Jadi basicnya kalau anak RC ya, anak RC itu kan banyak ya, ada gas, nitro, ada elektrik. Ya kalau anak elektrik paham lah ini apa. Jadi Paham. bisa saling sharing di situ apa yang mau ditanyain. Karena tentu saja combo ini kan ya nggak melulu untuk traki tuh. Iya, bisa diganti-ganti. Bisa pakai yang lain. Apalagi ini kan sensorless. Ya? Sensorless. Bisa pakai bot juga kan? Bot Nggak ada bisa. masalah. Jadi RC kapal juga bisa. Pesawat ya nggak bisa. Pesawat nggak bisa. Beda. Beda gitu loh. Jadi kalau mau episode pesawat, komen aja. Nanti saya akan bikinin episode pesawat. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Jangan lupakan prokes. Semoga kita bisa menang melawan COVID dan kembali hidup normal. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya and bye-bye.